Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipta Maula Dewi dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C. Di sini kita akan belajar mata pelajaran geografi dengan tema letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Langsung saja saya akan memaparkan sebuah video yang perlu kita simak. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah peta letak wilayah Indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak wilayah Indonesia yang sebenarnya. Jadi, secara geografis, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi dua letak, yaitu yang pertama adalah letak absolut dan yang kedua adalah letak relatif. Kita akan belajar satu persatu mengenai letak wilayah Indonesia. Dan yang pertama, untuk letak absolut itu ada yang namanya letak astronomis. Letak astronomis adalah letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Secara astronomis, wilayah Indonesia itu berada antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, dapat dilihat pada peta Indonesia, ini ada 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan di Indonesia itu terdapat yang namanya garis ekuator. Ini garisnya ada di tengah, bisa dilihat. Garis ekuator adalah garis lintang 0. Dan di Indonesia itu ada beberapa pulau yang terletak paling utara sampai dengan paling selatan. Ada Pulau W terletak di paling utara, ada Pulau Dana, selatan Pulau Rote, dan yang paling barat ada ujung utara Pulau Sumatera, dan di paling timur itu ada Kota Merauke. Selanjutnya adalah pengaruh garis lintang dan garis bujur. Letak lintang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Letak bujur membagi waktu Indonesia ke dalam 3 daerah waktu. Bisa dilihat pada peta, ada WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. WIB itu ada daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. WITA ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau kecil lainnya. WIT itu ada Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau kecil lainnya. Jadi bisa dilihat apabila Sumatera itu menunjukkan jam 7 pagi, di Kalimantan Selatan akan menunjukkan jam 8 pagi. Sementara itu di Papua akan menunjukkan jam 9 pagi. Jadi jarak zona waktu di Indonesia itu jaraknya adalah 1 jam. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat apabila dilihat dari kenyataan di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Letak geografis disebut juga dengan letak relatif. Kenapa bisa disebut dengan letak relatif? Karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya. Misalnya saja ada gunung, lautan, sungai, benua, dan juga samudera.
dapat dilihat pada peta Indonesia. Secara geografis, Indonesia itu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini dilihat dari benua dan samudranya. Untuk selanjutnya adalah batas geografis. Di bagian utara itu ada negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1781 km, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Di bagian selatan itu ada negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di bagian barat ada Samudra Hindia, dan di bagian timur ada negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah pengaruh positif letak geografis Indonesia yang seperti ini akan menyebabkan, untuk yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudera. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan destinasi wisata. Yang keempat, memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya, dan modernisasi. Yang kelima, Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan, karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Yang keenam, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang sangat berlimpah. Untuk pengaruh negatif letak geografis di Indonesia adalah yang pertama, persaingan global yang cukup sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia ini secara besar-besaran. Yang ketiga, munculnya pasar-pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional. Yang keempat, semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Dan yang terakhir adalah banyak budaya barat perlahan menggeser budaya lokal. Selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis di Indonesia ini dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu keadaan batuannya dan jalur pegunungannya. Ini adalah peta Indonesia apabila dilihat dari sudut lepengan dan jenis batuannya. Di Indonesia sendiri ini memiliki 3 pertemuan lempeng dunia. Yang pertama adalah Eurasia, yang kedua Indo-Australia, dan yang ketiga adalah Pasifik. Dan setiap lempengan ini memiliki arahnya masing-masing. Di Eurasia itu bergerak dari utara ke selatan, Indo-Australia dari selatan ke utara, dan Pasifik dari timur ke barat. Oleh karena itu, di Indonesia yang pertama terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Sering terjadinya gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan juga bauksit. Untuk yang selanjutnya adalah letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya terhadap permukaan air laut.
Letak geomorfologis Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengaruh letak geomorfologis Indonesia. Dilihat dari komponen pengamatannya, mata pencaharian di dataran rendah itu berbagai sektor. Sementara di pegunungan adalah petani. Dilihat dari bentuk rumah, di dataran rendah itu beratap genteng tanah dan banyak ventilasi. Sementara di pegunungan itu beratap seng dan sedikit ventilasi. Untuk cara berpakaian di dataran rendah, lebih banyak yang menggunakan pakaian berbahan tipis, sementara di pegunungan berbahan tebal. Untuk pola permukimannya di dataran rendah itu menyebar, sementara di bagian pegunungan itu adalah berkelompok.